Assalamualaikum sahabat. Ya, ada politik dunia sekarang yang lagi hot-hotnya, yaitu kejatuhannya pimpinan Syria Bashar al-Assad. Ternyata beliau melarikan diri beserta keluarganya ke ke Rusia, dan Rusia pun menerimanya karena dengan alasan kemanusiaan. Dan yang bikin menarik ini adalah tim oposisi ini adalah bagian pecahan ternyata seperti dari JAD, JAT, termasuk bagian dari ISIS. Meskipun dalam hal pemikiran yang baru ini menganggap bahwa mereka itu berbeda dengan kelompok yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya itu adalah di saat penguasaan di Syria di daerah Aleppo, ternyata dibombardir, dibereskan, dibasmi sama Syria, dibantu sama Rusia, dibantu sama Iran, termasuk Amerika sendiri pun yang ada di balik itu semua. Maksudnya ISIS ya ikut terlibat cuci tangan untuk ikut membombardir pasukan ISIS, sehingga para pasukan-pasukan tersebut merubah ya pergerakan politik dan merubah nama dari pergerakan tersebut yang dulu seperti JAD, JAT, ya ISIS. Ya seperti yang sekarang itu katanya Hayat Hayat apa? Pokoknya mah ada Syria lah. Ya. Dan kita perlu tahu siapa di balik ini semua intelektualnya. Kenapa secara tiba-tiba hanya waktu 12 hari Bashar al-Assad itu bisa tumbang. Dan ini sangat mencengangkan. Dunia tersentak secara tiba-tiba. Ya. Kita tonton sahabat ya, siapa intelektualnya. Suriah berubah drastis dalam 12 hari setelah kelompok Hayat Tahrir al-Syam alias HTS menyerah. Dari yang dulu dipimpin oleh Presiden Bashar al-Assad, kini posisi itu diduduki oleh pemimpin HTS Abu Mohammed al-Jolani. Bashar al-Assad dilaporkan menyelamatkan diri ke Rusia. 12 hari bisa dibilang sangat cepat, tetapi ada dendam 13 tahun yang terbayar dari jumlah hari itu. Sebuah momen bersejarah yang membutuhkan waktu bertahun-tahun. Untuk itu, mari kita menelisik lebih dalam sejarah Perang Suriah, mulai dari latar belakang, aktor yang terlibat, hingga situasi terkini. Sejatinya, perang saudara di Suriah berangkat dari 4 hal yang semuanya adalah muara dari keresahan masyarakat Suriah pada rezim Assad. Pertama adalah kesenjangan sosial di masa pemerintahan Bashar al-Assad akibat pemerintahan yang koruptif. Kedua, dominasi Partai Ba'ath yang lama menancapkan kekuasaannya di Suriah. Ketiga, ancaman krisis pangan dan tingginya pengangguran. Dan keempat adalah tindakan represif dari rezim Assad dalam menghalau kritik dari masyarakat. Sejak Assad mengambil tampuk kekuasaan dari ayahnya pada 2001, sejumlah pergerakan oposisi sudah mulai menunjukkan gelombangnya. Namun gerakan pemberontakan semakin menguat, tepatnya ketika era Arab Spring pada tahun 2011. Kala itu, serangkaian gerakan anti pemerintah menyebar di Arab dan sebagian Afrika, tak terkecuali di Suriah. Mulanya, para pemberontak melakukan unjuk rasa secara damai tanpa melibatkan kekerasan. Namun, pemberontakan semakin bereskalasi semenjak Assad menggunakan kekerasan dan tindakan represif dalam meredam suara-suara keresahan dari publik. Misalnya pada Maret 2011, saat itu 15 remaja laki-laki yang ketahuan menuliskan grafiti berisi dukungan terhadap Arab Spring ditangkap dan disiksa oleh aparat keamanan di bawah rezim Assad. Bahkan salah satu remaja berusia 13 tahun di antaranya sampai meninggal dunia usai disiksa secara brutal. Selama beberapa waktu, rezim Assad terus menerapkan kekerasan untuk meredam aksi pembelotan. Dilaporkan, tindakan represif Assad telah menewaskan puluhan ribu pengunjuk rasa dan memenjarakan lebih banyak orang. Makin lama, seperti bola salju, kebencian yang dipendam oleh masyarakat Suriah semakin menajam. Mereka pun mulai mengangkat senjata untuk melindungi diri dari kekerasan rezim Assad sekaligus membersihkan wilayah mereka dari pasukan keamanan Suriah. Bentrok terus meningkat dengan cepat, menjerumuskan negara itu ke dalam perang saudara.
Tak butuh waktu lama, konflik yang mulanya sekadar kontra antara masyarakat Suriah dan pemerintah semakin membesar usai terlibatnya tangan-tangan asing yang ikut berperang. Mereka mengirim uang, senjata, dan suntikan pasukan ke Suriah. Keadaan semakin memburuk usai kelompok jihadis ekstremis seperti ISIS dan Al-Qaeda ikut terlibat demi mencapai tujuan pribadi mereka. Lantas, siapa aktor yang ikut berperan dalam perjalanan panjang konflik Suriah? Nih aktornya nih. Siapa aktor di baliknya nih? Perebutan kekuasaan di Suriah sejatinya tak sesederhana perlawanan satu lawan satu antara rezim Asyad dan kelompok oposisi. Pasalnya, pertempuran juga terjadi di antara para kelompok oposisi yang saling memperebutkan kekuasaan dan wilayah di Suriah. Namun, akan lebih mudah jika kita mengklasifikasikan kekuatan di Suriah berdasarkan wilayah kekuasaan dan tujuan mereka. Di sisi Bashar al-Assad, ada kekuatan asing yang berperan besar dalam mempertahankan kekuatannya. Mereka yang berada di balik Assad adalah pemerintahan Iran dan Irak yang didominasi oleh kelompok Islam Syiah. Iran diduga telah menggelontorkan dana jutaan dolar Amerika Serikat untuk Suriah dan mengirim ribuan tentara Muslim Syiah untuk Assad. Kemudian ada pula proksi Iran di Lebanon yang turut memperkuat militer Assad, yaitu Hizbullah. Iran dan Hizbullah tidak membantu Suriah secara cuma-cuma, karena Suriah diyakini dimanfaatkan oleh Iran sebagai jembatan strategis yang berfungsi sebagai akses suplai kebutuhan logistik untuk Hizbullah di Lebanon. Selain aktor regional, kekuatan Asia turut diperkokoh oleh bantuan dari Rusia yang memiliki pangkalan militer di Suriah sejak tahun 2015. Itu tadi pihak-pihak yang membekingi Assad selama ini. Sekarang adalah para aktor yang ikut mendukung perlawanan terhadap Assad alias berpihak pada kelompok oposisi. Ada 3 kelompok oposisi besar yang saling bersaing di Suriah. Pertama adalah Turkiye. Berdasarkan letak geografis, Turkiye yang langsung berbatasan dengan Suriah menjadi pendukung terbesar kelompok oposisi pelawan Assad. Turkiye kemudian mengirimkan pasukannya ke wilayah perbatasan dengan Suriah dan membentuk kelompok Free Syrian Army atau FSA. FSA sendiri tidak murni dibentuk oleh pasukan asli Turkiye. Di dalamnya tergabung pula brigade bersenjata yang membelot dari militer Suriah dan beberapa kekuatan yang didukung oleh Amerika Serikat serta sejumlah negara teluk. Tujuan mereka adalah memastikan agar perbatasan Suriah dan Turkiye tidak dijadikan sebagai basis kelompok perlawanan Kurdi. Sementara negara teluk lainnya yang didominasi oleh Sunni, seperti Arab Saudi dan Qatar, juga ikut mendukung kelompok oposisi yang melawan Assad. Kedua adalah Syrian Democratic Force alias SDF yang didominasi kelompok Kurdi dan dukungan Amerika Serikat. Selain SDF, Amerika Serikat dan Barat turut mendukung sejumlah kelompok oposisi moderat yang bertujuan untuk memerangi ISIS di Suriah. Dan ketiga adalah Hayat Tahrir al-Syam alias HTS yang beberapa pekan terakhir telah melancarkan serangan kilat untuk merebut kota-kota besar. Mulai dari Aleppo, Hama, Homs hingga puncaknya adalah ibu kota Suriah, Damaskus. Semua aktor itu terus melancarkan perlawanan satu sama lain. Wih, itu gadis sahabat. Ada kekuatan besar di antara negara Syria yang membackup selama ini Bashar al-Assad kuat untuk mempertahankan negaranya. Ternyata di belakangnya itu ada Iran, ya. Yang paling utama juga ada Rusia. Karena kedua negara ini, Iran dan Rusia, fokus menghadapi perangnya masing-masing, akhirnya untuk pengamanan Syria terbengkalai. Ya, Rusia kan perang dengan Ukraina untuk penguasaan. Memang dalam konferensi Jenewa itu diperbolehkan negara itu menguasai teritorial negara lain, salah satunya itu dengan agresi militer, ya. Nah, akhirnya karena Rusia fokus perang dengan Ukraina, akhirnya pengamanan terhadap Syria mulai sedikit terbengkalai, termasuk Iran pun akhir-akhir ini berperang dengan Israel, ya. Akhirnya dukungan dan dekengan terhadap Syria terbengkalai juga, dan akhirnya berhasillah
oposisi untuk menguasai secara keseluruhan saat sekarang di Syria, dan pimpinannya Bashar al-Assad dengan keluarganya ke Suriah ya, mencari suaka, dan ternyata sama Rusia diterima karena dengan alasan kemanusiaan. Nah, ini akan menjadi gelombang politik dunia yang akan bergeser, akan seperti apa. Makanya banyak negara di Jazirah Arab memberikan reaksi dan dukungan kepada rakyat Syria untuk menentukan nasib negaranya. Ya. Sekian sahabat, semoga ini bermanfaat dan kita tonton terus nanti kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi berikutnya. Ya, setelah Syria nanti mendapatkan pimpinan yang baru sesuai dengan yang dikehendaki oleh masyarakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.